Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini Mimin akan menceritakan part 4 alur cerita novel Battle Through the Heaven. Dan jangan lupa di subscribe ya, biar Mimin tambah semangat upload video setiap harinya. Ayo lanjut kita bahas. Valen Heartflame segera melepaskan suhu yang menakutkan saat memasuki tubuh Xiao Yan. Di bawah suhu tinggi ini, Xiao Yan berangsur-angsur menjadi panas mendidih, menghasilkan rasa sakit yang membakar, meskipun memiliki perlindungan dari cahaya fluorescen yang aneh dan api surgawi miliknya. Esensi dari Valen Heartflame ini mungkin tidak besar, tapi baru terbentuk setelah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, suhunya luar biasa. Meskipun rasa sakit yang membakar sekali lagi muncul di dalam tubuhnya, itu tidak sampai pada tingkat di mana tidak mungkin untuk bertahan setelah Xiao Yan mengalami rasa sakit yang hebat yang lebih buruk dari kematian terakhir kali. Dia dengan paksa menstabilkan pikirannya. Api hijau yang melonjak mengalir keluar dari tubuhnya dan segera membentuk-bentuk jaring sebelum mengelilingi api jantung yang jatuh, yang menyebabkan kehancuran di dalam tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, Flame Heartflame jelas masih memiliki kesadarannya sendiri meskipun telah diserap ke dalam tubuh Xiao Yan. Oleh karena itu licik karena bergoyang ke segala arah setelah dikelilingi oleh Xiao Yan. Suhu tinggi yang menakutkan tidak lagi menyebabkan Xiao Yan merasakan sakit sampai ke titik di mana dia tidak lagi ingin hidup. Namun, tidak dapat dihindari bahwa itu akan menyebabkan frustrasi terbentuk di hati seseorang jika ini berkepanjangan. Penangkapan berlanjut selama hampir 10 menit sebelum Xiao Yan akhirnya menghentikan tindakan tidak berguna ini. Menyeret keluar dengan cara ini tidak berguna. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menangkap Anda. Pikiran Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Benang cahaya fluorescen yang pekat tiba-tiba merembes keluar dari seluruh tubuhnya sebelum menyebar ke setiap sudutnya. Disinai oleh cahaya fluorescen, Valen Heartflame, yang bergerak dengan cara yang aneh, akhirnya menjadi sedikit lambat. Xiao Yan mengambil kesempatan ini dan menggunakan Green Lotus Core Flame untuk membungkusnya. The Valen Heartflame tidak menyerah meskipun dikelilingi oleh api hijau. Sebaliknya, ia mulai berjuang dengan intens, seperti binatang buas yang dipenjara. Itu berulang kali memancarkan suhu yang menakutkan. Di bawah suhu yang semakin intens itu, wajah Xiao Yan yang awalnya tenang perlahan mengungkapkan rasa sakit. Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar. Pikirannya bergerak, dan nyala api hijau bersiul di dalam tubuhnya. Akhirnya, itu dengan cepat bergerak dan membentuk bola api hijau cerah. Bagian dalam bola api adalah Valen Heartflame, yang berjuang dengan semua kekuatannya dalam upaya untuk melarikan diri. Pikiran Xiao Yan melewati nyala api dan membawa ketegasan saat dia menyaksikan Flame Heartflame di dalamnya. Pikirannya berbalik dan nyala api menggelinding. Segera, gelombang api hijau menyebar sebelum akhirnya menjadi seperti banyak terowongan yang dimasukkan ke dalam Valen Heartflame, seukuran telapak tangan. Setelah mengalirnya nyala hijau, kelompok api hati yang jatuh itu mulai merasa terancam. Itu segera menggelinding dengan intens. Namun, karena berbagai intersepsi dari Green Lotus Core Flame, sulit untuk melarikan diri dari kunci seperti jaring ini tidak peduli bagaimana ia melompat dan meronta. Pada saat ini, Valen Heartflame sudah memiliki keinginannya sendiri. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu menghapus keinginannya jika dia ingin menelan dan memurnikannya. Jika tidak, menelannya dengan paksa hanya akan menimbulkan perlawanan antara dua jenis api surgawi. Jika mereka meletus pada saat itu, orang yang paling tidak beruntung adalah dia. Tindakan Xiao Yan ini mengendalikan api inti teratai hijau untuk sepenuhnya menghilangkan kehendak api lainnya. The Valen Heartflame juga jelas tentang niat Xiao Yan. Oleh karena itu, ia berusaha keras untuk melawannya. Namun, saat ini, itu sudah menjadi ikan di talenan. Itu semua terserah Xiao Yan apakah akan membunuhnya atau memotongnya. Segala sesuatu di dunia ini pada dasarnya adalah siklus pasang surut. Sebelumnya, Valen Heartflame bisa saja memperbaiki Xiao Yan, tetapi gagal karena berbagai alasan. Pada saat ini, giliran Xiao Yan yang mengambil keputusan. Dengan taktiknya, wajar jika dia tidak menyerah. Pembalasan dari Valen Heartflame tidak banyak berguna. Setelah api inti teratai hijau dituangkan tanpa henti, perlawanan dari api jantung jatuh secara bertahap berkurang. Namun, ini setidaknya mengirimkan pesan ke Xiao Yan. Keinginan Valen Heartflame sudah mulai terkikis oleh Green Lotus Core Flame. Xiao Yan tiba-tiba bisa mendengar suara samar dari Flame Heartflame selama erosi. Meskipun dia tidak yakin apa kata-kata spesifik dari suara ini,
rasa memohon belas kasihan sangat jelas. Memohon belas kasihan. Sudut mulut Xiao Yan terangkat dengan cara yang padat dan dingin. Dia tertawa dingin. Dulu, mengapa saya tidak melihat Anda menunjukkan belas kasihan kepada kami ketika Anda sedang memperbaiki guru dan saya? Jika bukan karena keberuntunganku, kemungkinan besar aku akan ditelan olehmu. Pikiran Xiao Yan bergerak setelah suara itu terdengar. Kecepatan di mana api hijau dilepaskan menjadi semakin cepat dan ganas. Xiao Yan tanpa ekspresi, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh upaya Valen Heart Flame untuk memohon belas kasihan. Erosi berlangsung sangat lambat, namun, Xiao Yan tidak terburu-buru. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, api surgawi adalah sesuatu yang memiliki kekuatan penghancur terbesar di alam. Waktu yang dibutuhkannya untuk mengumpulkan keinginannya sendiri adalah beberapa tahun yang menakutkan. Mencoba menghapus ini mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi seseorang akan melamun jika ada yang mengira mereka bisa mencapainya dalam waktu singkat. Waktu secara bertahap mengalir di bawah erosi yang tumpul ini. Xiao Yan juga tampak seperti biksu tua yang bermeditasi, tidak terpengaruh oleh apapun di dunia luar. Dia mengumpulkan pikirannya dan menempatkan semua perhatiannya pada kumpulan api putih krem itu. Korosi yang lambat seperti itu berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Mungkin sebulan, mungkin lebih lama. Konsep waktu menjadi sangat kabur di tempat ini. Api hijau sedang berputar tanpa mengetahui kelelahan di dalam bola api hijau. Gugusan api putih krem itu juga telah berubah ke keadaan hening dan damai saat ini dibandingkan dengan perjuangan dan perlawanan yang intens di masa lalu. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa kehendak, api hati yang jatuh, secara bertahap menghilang. Retak, suara retakan kecil tiba-tiba muncul di dalam tubuh yang tenang itu. Setelah munculnya suara ini, pikiran tenang Xiao Yan juga melompat dengan keras. Dia berbalik ke arah Flame Heart Valen, yang dibungkus oleh lapisan api hijau. Pada saat ini, Valen Heart Flame ditangguhkan di dalamnya. Klaster putih krem itu hangat dan damai. Benang kemauan dalam Valen Heart Flame, yang awalnya diisi dengan sifat ofensif dan destruktif, akhirnya menghilang setelah korosi berkepanjangan oleh Xiao Yan. Valen Heart Flame saat ini muncul seolah-olah baru saja lahir, dan tidak memiliki sifat ofensif sedikit pun. Apakah kita akhirnya berhasil? Pikiran Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak aktif setelah lenyapnya kesadaran Valen Heart Flame. Meskipun dia tidak benar-benar menghitung waktunya, dia samar-samar dapat merasakan bahwa erosi kali ini sepertinya memakan waktu yang cukup lama. Tidak peduli berapa banyak waktu yang dihabiskan, itu jauh lebih baik daripada terjebak di sini selamanya. Xiao Yan menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Pikirannya bergerak, dan bola api hijau yang membungkus api jantung yang jatuh dengan cepat menghilang. Valen Heart Flame itu juga ditangguhkan dengan tenang. Suhunya diturunkan sedemikian rupa sehingga Xiao Yan tidak lagi merasakan sakit yang membakar. Selanjutnya, itu harus menjadi penyempurnaan. Xiao Yan tersenyum saat dia menyaksikan klaster Valen Heart Flame. Pikirannya mengendalikan klaster Valen Heart Flame dan perlahan-lahan memindahkannya ke nadinya. Setelah itu, dia mulai memindahkannya di sepanjang rute Flame Mantra dan dengan tenang mengedarkannya. Penyempurnaan Flame Heart Flame tanpa kesadarannya jauh lebih mudah dari yang diharapkan Xiao Yan. Mungkin ini karena tubuhnya telah dibakar oleh api sialan itu untuk waktu yang lama, menghasilkan pemahaman diam-diam yang samar-samar terbentuk di antara keduanya. Bagaimanapun, penyempurnaan Flame Heart Flame kali ini lebih halus daripada saat Xiao Yan pertama kali menyempurnakan Green Lotus Core Flame. Tentu saja, meski prosesnya mulus, ada kemiripan dengan erosi dari Valen Heart Flame. Kemiripannya adalah bahwa itu masih lambat-lambat sampai memberi seseorang perasaan akan runtuh. Untungnya, tidak peduli betapa lambatnya proses itu, paling tidak, akhirnya akan mencapai tujuannya. Xiao Yan sekali lagi terbangun dari keadaan tidak aktifnya saat Flame Heart Flame berhasil disempurnakan. Pikirannya sedang menyaksikan Flame Heart Flame mengalir dalam jalur qi-nya. Sukacita perlahan naik dari dalam hatinya sebelum akhirnya menyebabkan senyum bahagia muncul di wajah pemuda itu. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mengontrol penggabungannya dengan Green Lotus Core Flame setelah memperbaiki Valen Heart Flame. Dia memahami dengan jelas bahwa langkah ini adalah yang paling penting dalam praktik mantra api dan juga langkah paling berbahaya. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan mengamati api keputihan yang membungkusnya. Dia tertawa lembut. Saat ini, nyala api yang awalnya memiliki kekuatan ofensif yang besar terhadapnya telah menjadi seperti lengannya. Memerintah itu sangat mudah tanpa perasaan lesu. Tatapan Xiao Yan beralih ke keindahan yang menyihir di dalam nyala api. Yang terakhir masih dalam keadaan di mana roh digabungkan. Namun,
Dari melihat roh yang semakin mirip substansi di atas kepalanya, terlihat jelas bahwa dia sudah memasuki tahap akhir. Mungkin hanya dalam waktu singkat Ratu Medusa ini akan memiliki kendali penuh atas tubuh itu. Pada saat itu, dia benar-benar akan melakukan transformasi total dan berubah menjadi orang yang sangat kuat dari kelas Dozong. Mata Xiaoyan dengan sembarangan menyapu tubuh Ratu Medusa yang cantik dan telanjang sebelum dengan cepat memindahkannya. Wanita ini sepenuhnya dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa terhadap pria. Bahkan tanpa bergerak, seperti yang terjadi saat ini, dia masih menyebabkan api jahat melompat ke dalam hati seseorang. Xiaoyan akhirnya mengendalikan pikirannya setelah terdiam selama beberapa waktu. Ekspresinya serius saat dia mengulurkan hatinya jauh ke dalam tubuhnya, dan mulai mencoba langkah terakhir yang sangat kritis ini. Penggabungan dari Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame. Jika dia berhasil menggabungkan kedua jenis api yang berbeda ini, kekuatan Xiaoyan tidak hanya akan sangat melambung, tetapi Flame Mantra juga akan berkembang pesat. Pada saat itu, kekuatan bertarung Xiaoyan sekali lagi akan membuat kemajuan besar. Namun, jika dia gagal, nasibnya akan lebih sengsara dari yang terakhir kali. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai melampaui penebusan. Flame Mantra mampu memberi orang kemampuan untuk mengendalikan beberapa jenis flame-flame. Seseorang yang telah memperoleh kemampuan seperti itu juga harus membayar harga yang berkali-kali lipat lebih tinggi dari orang biasa. Api berwarna krem mengalir dengan ganas dengan cara seperti semburan dalam jalur qi yang jernih. Setelah benar-benar disempurnakan oleh Xiaoyan, itu tampak seperti bayi yang patuh yang tidak memiliki perlawanan sedikit pun terhadap perintahnya. Itu benar-benar kosong dari sikap liar yang dimilikinya sebelumnya. Pikiran Xiaoyan mengendalikan Flame Heart Flame saat mengikuti jalur qi-nya dan mengalir. Setelah ini berlanjut selama beberapa sirkulasi, perlahan-lahan menjelajahi jalur qi-nya sebelum mengalir ke bagian dalam pusaran yang telah menjadi benar-benar kosong. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas saat Valen Heart Flame benar-benar memasuki pusaran. Pikirannya bergerak, dan dia bisa melihat api berwarna hijau segera mengalir ke segala arah dari roh penerimaan di tengah yang digunakan untuk menyimpan api surgawi. Menyusul kemunculan api inti teratai hijau, api jantung jatuh yang awalnya tenang mulai mendidih. Api surgawi memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Jika dua jenis api surgawi bertabrakan, itu akan menjadi kasus menelan pihak lain atau ditelan olehnya. Tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, saat api inti teratai hijau muncul, api jantung yang jatuh masih dapat mengandalkan nalurinya untuk bersiap membuat masalah meskipun ditekan oleh Xiaoyan. Tentu saja, Valen Heart Flame bukanlah satu-satunya yang siap menimbulkan masalah. Green Lotus Core Flame, yang biasanya patuh yang telah menyelamatkan Xiaoyan dalam situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya juga mulai berguling dan melompat. Nalurinya mendorongnya untuk memiliki keinginan untuk menelan api surgawi di depannya. Dengan cara itu akan menjadi lebih kuat. Tidak heran selalu dikatakan bahwa seorang alkemis paling bisa mengendalikan satu jenis api surgawi. Hal ini tidak terduga bahwa perlawanan mereka terhadap satu sama lain sebenarnya begitu kuat. Xiaoyan tak berdaya berbicara di dalam hatinya saat ia menekan bergulir dan melompat dari Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame. Jika saya tidak memiliki Flame Mantra, mencoba menggabungkan mereka bersama-sama sama saja dengan menyalakan api untuk membakar diri sendiri. Xiaoyan mengulangi. Dia baru saja menggerakkan pikirannya ketika doqi yang kuat dengan cepat muncul dari tubuhnya. Ini menyelesaikan siklus saat mengikuti rute Flame Mantra sebelum dituangkan dengan hati-hati ke pusaran. Itu menjadi seperti garis batas yang berdiri di antara api jantung yang jatuh dan api inti teratai hijau. Selanjutnya mari mulai merger. Pikiran Xiaoyan dengan kejam menghirup udara yang tidak ada. Dia akhirnya berhenti ragu-ragu. Perintah dikeluarkan dari benaknya. Mengikuti masalah pesanan, penindasan pada dua jenis api surgawi juga menghilang. Setelah kehilangan penindasan, mereka mulai bertarung seperti harimau ganas yang baru saja turun gunung. Mereka berdua membawa raungan yang menyebabkan seseorang diserang teror dan bergemuruh dengan keras. Akhirnya, kedua jenis api itu bertabrakan dengan keras. Bang! Meskipun ada lapisan Flame Mantra, doqi yang menghalangi kedua api, tabrakan itu masih mengeluarkan suara yang rendah, dalam, nyaring dan jelas. Panas yang luar biasa dengan tenang naik dari pusaran. Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan Flame Mantra, doqi saat dia berusaha mengisolasi dua jenis api. Meskipun demikian, kedua api surgawi, yang telah mendekati satu sama lain, juga mulai berputar berulang kali seperti gelombang pasang. Akhirnya, mereka tampak berkelahi satu sama lain,
berulang kali melepaskan suhu tinggi. Cara itu seolah-olah mereka ingin mengalahkan pihak lain. Gelombang, flame mantra, Doki berulang kali mengalir dan beredar dalam jalur Qi Xiaoyan sebelum mengalir ke pusaran. Setelah itu, mereka menyusup ke bagian dalam dua, api surgawi. Menyusul penambahan, flame mantra, Doki yang memiliki kekuatan yang tidak biasa, api surgawi, yang awalnya meledak saat kontak, secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mengamati efek kuat dari flame mantra. Setelah melihat tolakan yang menakutkan antara dua, api surgawi, sebelumnya, dia benar-benar tidak berani mengatakan bahwa mereka hanya akan bergabung bersama. Untungnya, flame mantra memang layak menjadi metode Qi misterius yang bahkan terus dipuji oleh Yao Lao. Efek mendamaikan, api surgawi, memang luar biasa. Pikiran Xiaoyan terfokus pada pergerakan dua jenis, api surgawi, di dalam pusaran. Hanya setelah melihat bahwa mereka menjadi jauh lebih tenang, Xiaoyan dengan hati-hati menghapus lapisan Doki di antara mereka. Lapisan tipis Doki menghilang. Api berwarna hijau dan putih akhirnya membuat kontak tanpa celah di antara mereka. Tidak ada sedikit pun gerakan yang tidak biasa di tengah ketenangan saat mereka melakukan kontak. Namun, saat Xiaoyan hendak menghela nafas lega, suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dalam pusaran, menyebabkan jantungnya melompat dengan keras. Pikiran Xiaoyan bergeser ke bagian dalam pusaran dengan cara seperti kilat. Situasi kacau yang mirip dengan gunung berapi yang meletus jauh di dalam lautan luas menyebabkan semua pori-pori di tubuh Xiaoyan menyusut dengan rapat. Sialan, bisakah api surgawi ini benar-benar bergabung bersama? Xiaoyan tidak bisa menahan kutukan saat dia menyaksikan dua kelompok api kacau berwarna berbeda yang berulang kali memancarkan sedikit ledakan. Pertemuan kedua hal ini mirip dengan pertemuan mesiu percikan api. Konsekuensi paling langsung adalah hal itu menghasilkan ledakan hebat. Namun, kedua hal ini dicampur dengan Doki, flame mantra, dalam jumlah yang cukup besar oleh Xiaoyan. Jika tidak, ledakan itu mungkin akan menjadi lebih ganas. Namun, dari tampilan situasinya, ternyata ledakannya juga menjadi semakin hebat. Tidak lama kemudian, ledakan dahsyat itu mungkin akan meledakkan bagian dalam tubuh Xiaoyan sampai berubah menjadi pecahan. Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya saat dia merasakan gelombang rasa sakit yang berkedut yang dipancarkan dari pusaran. Pikirannya bergerak dan Doki yang kuat melonjak keluar dari seluruh tubuhnya seperti air banjir. Akhirnya, itu mengikuti rute flame mantra yang mulai beredar sebelum dituangkan tanpa henti ke pusaran. Mereka kemudian ditambahkan ke dalam dua kelompok api berwarna yang suara ledakannya menjadi lebih keras dan lebih jelas. Tindakan Xiaoyan ini adalah satu-satunya solusi yang dapat dia pikirkan. Karena dua jenis api surgawi mengalami kesulitan besar untuk digabungkan, dia hanya akan mengeluarkan semua dan menuangkan flame mantra Doki untuk mendamaikan mereka sampai mereka bisa hidup berdampingan. Meskipun ini adalah aksi menit terakhir oleh Xiaoyan, efeknya cukup bagus. Saat jumlah flame mantra Doki yang tak henti-hentinya dituangkan, suara ledakan di dalam pusaran secara bertahap melemah. Meskipun kedua api ini masih menolak untuk menerima satu sama lain, setiap serangan yang meletus untuk saat ini setidaknya tidak akan terlalu ganas. Pikiran Xiaoyan yang tegang akhirnya rileks saat melihat metode ini efektif. Dia tahu bahwa itu pasti tidak akan menjadi hal yang cepat bagi dua jenis api surgawi untuk bergabung dengan sempurna. Itu sudah merupakan peningkatan yang cukup besar untuk mencegah mereka meledak ke dalam konflik saat mereka bertemu. Flame mantra Doki masih terus mengalir ke pusaran. Xiaoyan juga mengerti bahwa ini adalah pertarungan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dia memasuki mode pelatihannya dengan sangat cepat. Setelah itu, dia mengandalkan penyerapan energi eksterior untuk memberikan Doki yang cukup yang dibutuhkan untuk menjaga kedamaian antara api surgawi. Jika itu adalah tingkat penyerapan energi yang dimiliki Xiaoyan di masa lalu, secara alami tidak dapat memenuhi persyaratan seperti itu. Untungnya, bagaimanapun, Xiaoyan saat ini telah maju ke kelas Dowang. Penyerapan Dokinya adalah sesuatu yang tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Oleh karena itu, ia mampu mempertahankan konsumsi yang besar tersebut. Ini adalah pertarungan yang panjang. Xiaoyan pasti akan menang jika dia bisa bertahan. Namun, prasyaratnya adalah tidak ada kejadian drastis atau tak terduga yang terjadi. Konsep waktu juga kabur ketika seseorang berada dalam mode pelatihan. Jadi, Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia hanya bisa merasakan samar-samar dari dua pencampuran api surgawi di pusarannya bahwa merger ini telah menghabiskan cukup banyak waktu. Tentu saja, itu mungkin menghabiskan cukup banyak waktu, tetapi hasil yang dituai Xiaoyan juga cukup bagus. Api hijau dan putih di pusaran,
yang tidak bisa mentolerir satu sama lain, sudah menjadi seperti dua slime yang bercampur menjadi satu. Meskipun mereka belum bergabung, setidaknya jejak merger telah muncul. Tubuh Xiaoyan tetap dalam mode pelatihan. Pikirannya, bagaimanapun, sekali lagi memasuki mode hibernasi, memberikan waktu untuk terbang. Doki di tubuhnya terus-menerus mengikuti rute Flame Mantra, sebelum biasanya dituangkan ke dalam pusaran, menambahkan sedikit bantuan untuk penggabungan api surgawi. Periode waktu yang lama mengalir dengan tenang. Pada saat tertentu, pikiran tertidur Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dia segera pulih kesadarannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memaksa pikirannya untuk muncul di dalam pusaran. Dia meliriknya sebelum kegembiraan liar memenuhi hatinya. Kelompok api hijau dan putih benar-benar terjalin di dalam pusaran. Gumpalan api hijau putih yang telah terjerat untuk jangka waktu yang tidak diketahui oleh sudut api tiba-tiba memancarkan cahaya samar. Kedua api berwarna itu perlahan bergerak di tengah cahaya samar sebelum bercampur secara bertahap. Pada saat ini, warna hijau dan putih telah hilang sama sekali. Menggantinya adalah sekelompok kecil api hijau tua seperti zamrud. Apakah sudah mulai bergabung? Xiaoyan menyaksikan gumpalan api hijau tua seperti zamrud itu dengan kegembiraan liar. Jantungnya mulai berdegup kencang saat ini. Meskipun ini adalah gumpalan api yang sangat kecil, ini merupakan awal yang baik. Selain itu juga berarti bahwa dia tidak salah jalan. Senyuman tipis tanpa sadar terlihat di wajah Xiaoyan saat dia menyaksikan sekelompok api hijau putih yang berwarna sangat hijau tua. Semuanya telah memasuki keadaan formal dengan beberapa keterkejutan, tetapi tanpa rasa takut. Selanjutnya, dia harus diam-diam menunggu dua jenis api surgawi untuk sepenuhnya bergabung bersama. Meskipun merger semacam ini berjalan sangat lambat, sudut awal kesuksesan telah terungkap. Xiaoyan juga bisa meletakkan batu besar yang tidak nyaman di dalam hatinya. Mungkin, ketika warna hijau putih itu benar-benar berubah menjadi warna hijau tua seperti zamrud, itu akan menjadi saat ketika metode Qi, Flame Mantra, memasuki keadaan dewasanya. Pada saat itu, kekuatan bertarung Xiaoyan juga akan sangat melambung. Selain itu, saat dua jenis api surgawi benar-benar bergabung bersama, semacam api baru akan menggantikan api inti teratai hijau dan api hati yang jatuh. Tentu saja, jenis api yang menggantikan mereka secara alami akan memiliki efek khusus dari kedua jenis api surgawi. Mungkin, itu akan lebih kuat. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan antisipasi akan nyala api baru yang belum lahir ini. Itu tadi alur ceritanya. Chapter 618-619. Sampai jumpa lagi, salam dari Mimin Celoteh Donghua.